Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Mulyani, NIM 3319004 dari kelas bimbingan konseling jurusan Tasawuf dan Psikoterapi IAIN Pekalongan. Dan saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan sebuah permasalahan dalam diri saya juga, ataupun Anda sekalian yang pasti merasakan juga dengan teori humanistik tokohnya dari Carl Rogers ya. Mari kita simak ya penjelasan berikut. Permasalahan. Di sini saya akan mencontohkan permasalahan saya, ataupun kalian juga pernah merasakan kan? Contohnya seperti ini, ketika guru menerangkan, saya bisa memahaminya, akan tetapi ketika pembelajaran tersebut selesai, ketika pemahaman tersebut pun hilang. Jadi ketika kita di kelas, guru menerangkan, saya memahaminya, tapi seketika guru sudah menyelesaikan penjelasannya dan forum itu sudah selesai, ya sepemahaman tersebut hilang. Tidak hilang semua, pastinya tidak hilang semua ya. Kalau hilang semua namanya amnesia. Jadi berapa persennya saja? Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Mari kita simak ya. Kita awali dengan pengertian terlebih dahulu. Pengertian atau konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik juga menekankan kognitif dan efektif mempengaruhi proses. Selanjutnya yaitu tokoh dari Carl Rogers pendapatnya, yaitu Carl Rogers adalah orang pertama yang memperkenalkan teori konseling client center therapy melalui buku pertamanya Counseling and Psychotherapy yang diterbitkan pada tahun 1942. Menurut Rogers, manusia adalah makhluk yang selalu rasional, baik positif, boleh dipercayai, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan kehidupan sendiri. Selanjutnya, ciri utama dalam pendekatan konseling oleh Carl Rogers yaitu memberikan penekanan terhadap tanggung jawab klien untuk mendapatkan kesadaran dirinya, serta bergerak ke arah satu keadaan yang bisa menguntungkan dirinya. Beberapa prinsip yang dasar dipegang dalam pendekatan ini adalah acceptance, yaitu konselor menerima klien dengan keredahan dengan permasalahan yang dibawa oleh klien. Yang kedua yaitu congruence, yaitu keikhlasan dan kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan konselor dalam menerima klien. Dan yang ketiga yaitu understanding, yaitu konselor dapat memahami dunia klien sebagaimana yang dirasakan oleh diri klien tersebut. Dan yang terakhir, non-judgmental, yaitu konselor selalu objektif dan tidak memberikan penilaian kepada klien. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Dengan cara apa? Yang pertama, sebelum memaparkan, konselor tentunya ingin memaparkan proses konseling yang dilakukan selama praktikum dijalankan ya. Dan juga konselor telah mempraktekkan proses konseling yang disampaikan, yaitu diawali dengan membina hubungan yang ramah, memberikan perhatian, menerima klien, dan juga menstrukturnya. Selanjutnya skill dasar konseling atau konselor yang digunakan oleh konselor untuk membantu klien selama praktikum dijalankan, yaitu diawali dengan menggunakan skill mendengar ya tentunya ya. Yang kedua empati, dan yang ketiga membuat refleksi. Yang keempat penggunaan diam sejenak dalam perjalanan sesi konselor. Coba untuk diam seketika untuk memberikan ruang kepada klien, dan juga
konselor untuk memikirkan hal-hal yang terjadi dan apa action seterusnya. Dan yang kelima, penjelasan dan memparafrasa. Yang keenam, menanya dan konfrontasi. Konselor berusaha memberikan pertanyaan yang dapat menggali informasi yang lebih mendalam. Poin selanjutnya, merumuskan, yaitu calon konselor coba merumuskan semula dalam bahasa mula dipahami oleh klien tentang perkara yang dihadapi dan action seterusnya yang akan diambil oleh klien. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihan yang pertama yaitu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Dan yang kedua, siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Dan yang keempat, siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Ada banyak kelebihan ya, bisa dibaca slide tersebut. Kita memasuki kekurangan. Yang kekurangannya yaitu bersifat individualis. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak akan memotivasi dalam lingkungan yang mendukung. Dan yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.